Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan kakak Hera. Nah, hari ini kakak akan mengajak kalian belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar mengenai dongeng, unsur-unsur dongeng, kemudian ada sumber daya hutan Indonesia, dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai dongeng lebih dulu. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Lalu, orang yang menyampaikan dongeng disebut pendongeng. Saat mendongeng, setiap tokoh harus memiliki suara yang berbeda-beda. Sebuah dongeng juga dibangun oleh 3 unsur penting loh. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, isi atau peristiwa, dan penutup. Untuk contoh dongeng, kalian pasti sudah banyak mendengar ya, yaitu ada burung hantu dan belalang, kancil dan buaya, kancil dan harimau, dan timun mas. Selain yang kakak sebutkan tadi, masih banyak loh contoh-contoh cerita dongeng. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur cerita. Yang pertama ada judul, lalu tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, kumpulan isi cerita, pesan moral, dan pendapat mengenai dongeng. Untuk judul sendiri, kalian sudah tahu apa itu judul? Sudah ya, karena sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk tokoh adalah siapa yang diceritakan pada cerita atau dongeng tersebut. Lalu yang selanjutnya ada sifat tokoh. Contohnya, misalkan judulnya itu Kancil dan Buaya, yang artinya tokohnya itu ada kancil, buaya, dan yang lain. Nah, misalkan sifat tokohnya itu ada kancil dan buaya kan ya. Nah, sifat kancil itu cerdik, dan sifat buaya itu dia mudah dibodohi atau ceroboh. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada tempat. Tempat adalah menjelaskan di mana cerita itu digambarkan. Lalu ada awal cerita, akhir cerita, kesimpulan isi cerita. Nah, untuk menarik kesimpulan isi cerita, kalian harus membaca dulu dari awal sampai akhir cerita, lalu kalian simpulkan ceritanya. Lalu ada pesan moral, dan terakhir ada pendapat mengenai dongeng. Untuk pesan moral, itu sama seperti amanat ya adik-adik. Dan untuk pendapat mengenai dongeng, itu kalian bisa menggunakan bahasa sendiri ya, dengan teman kalian. Apakah adik-adik sudah paham? Jika sudah, kita lanjut yuk ke materi berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber daya hutan Indonesia. Hutan adalah sumber daya yang dapat diperbaharui, namun saat ini banyak sekali penebangan pohon dan kegiatan penanaman kembali pohon itu tidak sebanding dengan pohon yang ditebang. Tahukah kalian wilayah Indonesia mana yang terkenal dengan banyaknya hutan? Ya, wilayah Indonesia yang terkenal dengan banyaknya hutan adalah Kalimantan. Kalimantan mempunyai julukan paru-paru dunia. Namun, sekarang hutan Kalimantan mengalami kerusakan hampir 20%. Nah, selain hutan Kalimantan, juga ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera mengalami kerusakan pada ekosistem alamnya dan banyak dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit ataupun pemukiman warga. Jadi, kira-kira jika penebangan hutan secara terus-menerus, apa dampaknya dan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Tulis jawaban kalian ya di buku kalian masing-masing, atau kalian bisa tambahkan di komentar. Selanjutnya ada dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali.
Yang pertama yaitu ada masalah kekayaan alam, dan yang kedua adalah permasalahan pemanfaatan kekayaan alam. Untuk masalah kekayaan alam, contohnya yaitu ada hutan. Hutan jika terus-menerus ditebang, nantinya akan menyebabkan polusi udara semakin naik, terjadinya banjir, longsor, dan juga kualitas udara akan semakin buruk. Nah, yang kedua ada pertambangan. Pertambangan, kalian tahu pertambangan itu apa? Seperti pertambangan emas, tembaga, dan yang lainnya. Nah, pertambangan ini juga sama ya adik-adik. Jika terus-menerus dilakukan, pertambangan ini akan semakin merusak alam, tapi bukan hanya itu. Jika pertambangan terus-menerus dilakukan atau disebut dengan eksploitasi alam, itu akan menyebabkan kerugian untuk kita. Karena nanti jika kita sudah besar, bisa saja hasil-hasil tambang yang semula itu banyak akan menjadi habis. Yang ketiga ada perairan. Nah, perairan ini sendiri yaitu sungai dan laut ya adik-adik akan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya, permasalahan pemanfaatan kekayaan alam. Adik-adik, untuk permasalahan pemanfaatan kekayaan alam ini, jika kekayaan alam terus-menerus diambil seperti hutan, batu bara, atau yang lain, akan banyak menimbulkan kerugian bagi manusia. Jika hutan terus-menerus ditebang dan digunduli, itu akan mengakibatkan banjir, longsor, dan yang lainnya. Selain itu juga dapat menyebabkan punahnya hewan dan tumbuhan, terjadinya pemanasan global, dan sumber daya alam yang semakin berkurang. Adik-adik sekarang bisa melihat ya, ada gambar mengenai penampakan Pulau Sumatera dari tahun 1985 sampai tahun 2008. Bisa dilihat dari gambar tersebut, dari tahun ke tahun, hutan semakin sedikit ya. Nah, maka adik, ingat ya, kita harus selalu menjaga kelestarian alam kita, agar kita bisa hidup dengan udara yang segar, sejuk, nyaman, dan juga aman. Ya adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Silakan like videonya dan tunggu untuk pembelajaran berikutnya. Dadah!